Sunan Kalijaga nih, gimana Rizaldi meminta maaf karena sudah berkata keras kepada korban-korban NTT nih. Dan dia minta maaf gimana bang sebagai sahabat dari Farhat bang? Ya sebetulnya Rizal ini kan kalau kita mengetahui bekerja di kantor siapa gitu, kantor Sunan atau kantornya Pak Abbas gitu. Yang pasti ke kantornya Pak Abbas. Nah kalau kantor Pak Abbas dia harus menjaga nama baik dari platform tersebut. Misalnya sekarang ini kan ada kasus yang sedang berjalan ya, mengenai uangnya Agus dipakai buat ke NTT. Terus Rizaldi bicara menyinggung perasaan orang NTT untuk melaporkan orang NTT ke Polda dan sebagainya. Berarti kan di sini bicara itu dari apa legal standingnya, dasarnya, apakah dia bicara dari hati nurani dia atau pikiran dia, atau sebagai lawyer, atau dia bicara berdasarkan pesanan gitu. Nah, itu kita harus lihat dulu. Kalau berdasarkan pesanan, ya berarti orang yang pesan itu harus minta maaf, bukan Rizaldinya. Tapi bang sebagai orang yang pernah terlibat di konflik donasi Novi Agus ini, melihat salah gak dari si Rizaldi ini bang? Letak salahnya di mana bang dari Rizaldi bang? Kalau saya lihat salah, karena terlalu kepo banget. Jadi gini ya, kita sebagai lawyer kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa dulu ya. Sekarang gini, uang yang ada di Agus dipindahkan ke yayasan. Kita fokus di situ dulu ya. Pemindahan ini sepertinya diduga adalah melanggar daripada aturan hukum, karena dianggap itu penipuan, penggelapan, segala macam yang melibatkan yang dilaporkan itu inisial G ya. Nah setelah itu ada juga inisial NP. Nah kita fokus itu dulu, bahwa ini benar nggak dana itu digelapkan atau tidak, kan belum terbukti. Ini kan masih dilihat ya, masih dipelajari oleh penyidik. Ya di sini kita lihat dulu, fokus itu dulu. Nah kalau ada dana yang disalurkan ke NTT dari yayasan, saya pikir kalau mau dana udah masuk ke yayasan, udah masuk ke NTT ya sudah gitu. Kan sekarang persoalannya dananya Agus ada di yayasan, ya kan? Masuk di yayasan, ada di situ. Densu pakai uang itu, berita kan begitu, dipakai ke NTT untuk bagi-bagi orang NTT. Bukan bicara uang Agus, uang ada di yayasan. Nah, tanya sekarang uang itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak kan gitu. Yayasan harus bicara bahwa ini benar uangnya Agus dipakai ke NTT. Selesai kan? Nah, kalau nanti itu dipermasalahkan oleh penyidik Polda atau penyidik mana yang dilaporkan berdasarkan laporan dari Rizaldi, ya berarti nanti tunggu dulu itu. Jadi kita nggak usah terlalu jauh untuk mencampuri uang NTT itu dipersoalkan oleh Rizaldi, nggak perlu. Jadi kalau udah selesai udah nanti dulu aja, saya pikir gitu. Jadi persoalan ini terlalu kepo gitu. Jadi terlalu jauh. Jadi justru di situ dicatatkan ada G, ada NP, ada D, ada PB, ya kan? Kata Rizaldi kan. Semua orang ini apa benar? Ini kan baru duga semua. Terus apa hubungannya sama PB? Apa hubungannya sama NP? Karena yang pergi kan D sama G. Itu yang harus dipisah dulu gitu, harus dipisahkan dulu. Jadi kalau saya tuh ya langkahnya terlalu kecepatan ya. Jalan terlalu kecepatan, jadi terlalu banyak menduga-menduga yang sasarannya tuh nggak tepat. Ya kalau mau sasaran tepat, saya pikir satu dulu fokus di G sama NP. Benar nggak dia terbukti menggelapkan dananya Agusan gitu? Ya bang, setelah Rizaldi minta maaf kepada warga NTT terus di depan Sunan Kalijaga, apakah masalah bisa dikatakan selesai bang? Ya belum lah. Kamu selesai kan, masalahnya kan sudah bicara di publik ya. Dikatakan partai di publik bicara bahwa membawa kan seperti itu, bahwa suku atau ras atau daerah kan, NTT kan. Berarti kan seluruh orang NTT dianggap tidak boleh menerima uang itu kan, karena uang itu uang sengketa. Ya sekarang pertanyaan yang sengketa yang mana kan belum tahu gitu kan. Sekarang kalau bicara sengketa, ya artinya dana itu nggak bisa dipakai kan begitu. Tapi kan ini dana bukan dana sengketa, ini dana ada di yayasan. Nah kalau dibilang sengketa berarti harus diblokir dulu dong. Nah ini kenapa kan, kalau ini kan nggak ada pemblokiran. Ini dana diparkir di yayasan, versi kan begitu. Kita juga belum lihat dananya ada apa enggak, kita belum tahu. Jadi saya pikir kalau dana yang dipakai oleh yayasan untuk ke sana,
ke NTT, yang penting harus dipertanggungjawabkan, dia harus dipertanggungjawabkan yang benar gitu. Jangan bicara bahwa uang ini dipakai ke NTT tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Misalnya yang bertanggung jawab Jerry G ya atau Densu. Ini harus bertanggung jawab berdua nih bahwa benar kan dana itu dipakai. Walaupun nanti seandainya ada persoalan, ya mereka harus bertanggung jawab, jadi gitu aja. Yang penting dia harus jawab bahwa dana ini kalau dianggap itu sengketa atau dia itu harus dibalikkan ke yayasan atau ke Agus, ya mereka minimal harus memberikan kembali atau mengganti uang tersebut. Jadi orang NTT saya pikir berhak dia untuk memberikan warning ya kepada Rizaldi bahwa itu nggak bisa selesai begitu aja gitu. Jadi orang kalau misalnya besok saya ngomong nih, saya bawa suku Ambon, saya suku Papua, Makassar, saya asal ngomong, apa itu selesai berita maaf belum selesai. Kita harus bicara ada etikanya bos. Kita nggak bisa bicara asal bicara tapi ujungnya kita minta maaf. Ya banyak kejadian-kejadian juga seperti yang di viral kan, kejadian di apa gitu, terus masuk ke pihak berwajib damai bicara besok dia minta maaf. Memang cepat hanya seperti itu kan tidak bisa. Ini kan negara hukum, kita harus bicara bahwa pertanggungjawabannya seperti apa. Seperti orang mencuri lah, orang mencuri terbukti karena dia tidak bisa dia masuk saya minta maaf, saya kembalikan pencurian, kan nggak bisa begitu. Dia harus ikut proses hukum juga. Nah sekarang kayak misalnya Rizaldi bicara seperti itu bahwa orang NTT atau 4 orang ini mau ditangkap, orang NTT mau dilaporkan, itu bicara kita kan orang yang ngerti hukum, nggak bisa begitu. Emang dia polisi, dia mau nangkap orang kan enggak. Berarti warga NTT berhak mengecam balik dari apa yang dilakukan Rizaldi bang, walaupun dia sudah minta maaf bang. Ya sekarang kan baru beredar kan saya dengar kabar permintaan maaf dari mungkin dari pihak yang diwakili Pasunan kan, nggak jaga. Tapi kan secara resmi harusnya jadi bertemu dengan orang-orang NTT, datang ke NTT, ya, ketemu dengan warga NTT. Nah itu harus begitu, bahwa dia bersiap dia menghadapi orang NTT, apa yang dia ucapkan itu dia harus berani ketemu dengan orang NTT. Kalau dia benar-benar ingin minta maaf, artinya jangan buat laporan balik ke dia, nah, karena orang NTT bisa lapor balik loh, bisa lapor balik si Rizaldi atas ucapannya itu kan. Tapi karena mungkin ada di sini berkaitan dengan sahabat kita Pak Abbas ya, karena itu kan kantor hukumnya Pak Abbas kan, mungkin tidak mau melebar kemana-mana gitu. Tapi karena ini sebab dan akibat dari ucapannya Rizaldi ini maka saya harus melihat ini ucapan ini benar dari Rizaldi atau hanya ada pesanan kan begitu. Kalau ada pesanan kan berarti yang pesan harus tonjok juga gitu, bahwa itu harus bicara di depan publik, di depan orang NTT ya, bukan depan Pasunan aja. Jadi ada orang NTT yang mana yang kira-kira tidak terima, itu harus bicara. Jadi jangan dua kali ada ketemu Sunan, terus ada Pak Abbas, terus ada Rizaldi, saya salaman minta maaf. Oke, mungkin bagi situ selesai ya. Tapi kan orang NTT kan tidak hanya di situ, masih banyak kan. Berapa ratus ribu kali orang NTT yang tidak terima kan. Kalau menurut saya sih gas terus saja. Untuk orang NTT yang kasih pelajaran bahwa kita nggak boleh asal bicara seperti itu. Kenapa? Karena kita pernah lihat bahwa di sini kita hidup tuh ada etika, dan pengacara pun juga beretika, jangan asal bicara. Kalau kita bicara menyinggung perasaan orang, perasaan ras daerah, pasti kan nggak terima orang. Karena kita harus bicara yang benar-benar secara hukum aja gitu, normatif hukum. Jangan meluas kemana-mana. Jangan mau nangkap ini, tangkap itu 4 orang, tangkap ini nggak tuh. Ini kan terlalu kemana-mana melebar. Itu Bang, maksudnya. terkait dana donasi kan itu Pesan saya kepada kantor hukum Pak Abbas, karena di situ kan ada pengacara-pengacara yang junior gitu ya. Untuk masalah-masalah ini saya pikir harus dihadapi dan ditangani oleh orang pengacara-pengacara senior. Jangan dilepas junior begini, karena kalau dilepas akan jadi bias dan akan jadi persoalan yang besar dan akan merugikan Pak Abbas sendiri. Jadi saya pikir Pak Abbas harus berpikir bahwa persoalan ini harus dihadapi oleh orang-orang yang ngerti, yang paham, senior, jangan dibiarkan lepas begitu. Jadi jangan ditaruh orang-orang yang masih magang, yang masih belum. Jadi ini jadi bola panas nantinya. Dan terbukti kan, orang NTT sudah mulai marah, sudah mulai menegur. Saya pikir harus orang-orang senior,
Kan ada banyak kok orang senior di kantor Pak Abbas yang harus turun. Kenapa yang harus orang-orang junior harus turun? Karena kalau boleh turun, tapi kawal orang senior. Jangan turun semua junior. Ini kan orang-orang yang masih magang, kasihan mereka. Mereka yang ngerti apa-apa jadi terbawa-bawa, terpaksa mereka mengatakan untuk membela kebenaran tapi keadilan, tapi salah ngomong, kan bahaya itu. Nah, lebih bagus turunkan orang-orang yang senior, dampingin unit senior dengan senior. Itu yang paling pas untuk di kantor Pak Abbas.